أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah pertemukan lagi kita dalam majelis yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus memberikan karunia sejak kita lahir sampai dewasa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah yang telah menurunkan hujan sehingga kita bisa meminum dari airnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga kita bisa memakan dari buah-buahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menyuburkan tanah-tanah sehingga kita bisa menanam pepohonan yang kita butuhkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah membuat bumi tenang sehingga kita bisa tinggal di atasnya dan membuat bangunan di atasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menenangkan lautan sehingga manusia berjalan di atas airnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melindungi bumi dengan kekuatannya, dengan sebabnya sehingga kita tidak ditimpa oleh benda-benda yang jatuh dari atas langitnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menuntun kita sampai hari ini sehingga kita bisa hidup dalam karunia dan rahmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah membukakan mata kita sehingga kita bisa melihat segala sesuatu benda berwarna-warni. Kita saksikan dengan karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melahirkan keturunan-keturunan dari rahim kita sehingga kita bisa memiliki penerus yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pasangan-pasangan hidup sehingga kita bisa memiliki teman bercerita dan berkeluh kesah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rumah sehingga kita bisa berteduh di bawahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kendaraan sehingga kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah karena kemuliaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menikmati kehidupan dan karunia-Nya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ada dan la tuhsa, pujian yang tidak bisa berbilang, nikmat yang tidak terhitung, karunia yang tidak terbatas, sehingga kita bisa berada di dalamnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Nenek, Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, salawat yang agung, salawat yang mulia, salawat yang tinggi, salawat yang melebihi salawatnya seluruh orang yang bersalawat, salawat orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salawatnya dari orang-orang yang lupa, salawatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabinya, salawat yang kekal abadi bersama kekalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat sampai Nabi Muhammad ridha dan Allah Subhanahu wa ridha. Salawat yang mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang sampai pada puncak kecintaan dan mahabbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang agung sudah iman bidawami baqiyan bi rahmatillah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas uh, tentang nama Allah yang agung yang mulia, yaitu Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya yang maha memberi karunia. Tidak ada lagi keinginan dalam hidup kita mulai malam ini kecuali selalu memuji Allah Subhanahu wa taala.
setiap hari, setiap detik yang kita inginkan adalah Allah berikan taufik agar kita bisa lisannya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, agar selalu kita bisa menjadi orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ini yang kita inginkan, menjadi pemuja dan pemuji Allah Subhanahu wa taala. Wa khairud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebaik-baik doa adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang disibukkan memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan memberikan karunia lebih baik, lebih besar, lebih agung daripada orang yang banyak berdoa. Orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mulia karena dia menunjukkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala lebih agung dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah berjanji, "Man syaghalahu dzikri an salafi." Siapa yang sibuk mengingat-ingat aku, siapa yang sibuk mengagungkanku, a'taituhu afdala ma utiyas sailin, maka akan aku berikan sesuatu yang lebih besar, lebih agung daripada orang yang berdoa dan meminta kepada. Alhamdulillah, tadi kita sudah salat Isya. Kita memuji Allah dari rakaat pertama, dari takbiratul ihram, dari membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat di antara surat Al-Quran yang ada, lalu kita memuji Allah dalam keadaan rukuk, tasbih. Kalaulah bukan karena salat berjamaah, tentu sebaiknya kawan-kawan kalau bukan salat berjamaah, dilamakan. Minimal, tasbih itu minimal itu satu, subhanallah wa bihamdi. Tapi kalau bersama orang umum tuh 3 kali saja paling banyak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Tapi kalau sendiri dibanyakan, dilamakan. Karena setiap gerakan sholat adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana umat terdahulu menyembah dengan berbagai macam gerakan. Ada yang menyembah Allah dengan berdiri saja. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Makanya umat Yahudi ada yang diri. Nabi Sulaiman dikatakan wafat dalam keadaan berdiri. Ada yang mengatakan sedang mengawasi jinnya bekerja. Padahal sebagian ulama mengatakan beliau sedang sholat, tapi memang sholatnya berdiri. Jadi, kalau yang punya bacaan Quran banyak, dia agak lama berdiri. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, sebaik-baik gerakan sholat adalah tulul qiyam, berdiri yang lama dengan catatan karena memperbanyak bacaan surat Al-Quran. Nah, lalu kalau kita sujud, ruku, jangan buru-buru. Nikmat karena umat terdahulu ada yang ruku saja. Ya, ruku. Jadi menyembah Allahnya itu dengan ruku saja. Kita ruku lama-lama. Makanya paling enak memang sholat tasbih sih ya. Sholat tasbih. Terasa nikmat. Ruku. Baca. Kalau sholat sunnah. Jadi tidak apa-apa sholat rawatib itu udah harus banyak-banyak 2 rakaat aja. Tapi nikmat itu. Tasbihnya tambahlah jadi 5 atau 10. Ruku agak lama sih. Supaya tetap tumak ninah. Ruku. Setelah ruku, i'tidal. Puji Allah dengan pujian ibadah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi Rabbil mil as-samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du. Alhamdulillahi Rabbil hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal, apa saja pujian selama i'tidal, selama itu pujian bagi Allah, puji Allah sebanyak-banyak. Sujud, puji Allah yang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nikmatnya ibadah itu ketika kita pasrah berserah, sujud memuji Allah tanpa mengharap apapun. Ya Allah, saya ini muji engkau, nggak berharap apa-apa, pengen muji aja. Ya Allah, doa saya nggak peduli lagi mau diterima nggak diterima, amal saya nggak diterima, saya masuk surga atau masuk neraka, pokoknya saya mau sujud. Betul-betul pasrah, loyalitas total. Ya. Itu kalau bos itu ada karyawan begitu, terharu bosnya. Terserah bos saya mau digaji nggak digaji, dibayar nggak dibayar, pokoknya saya mau kerja sama bos gitu. Allah kalau sudah digitu kan terharu lah kalau bahasa manusia. Ya Allah, saya ini mau doa saya didengar nggak didengar, amal saya diterima, pokoknya saya mau sujud, sujud, sujud. Nah, lalu duduk di antara 2 sujud itu doa semuanya. Duduk di antara 2 sujud itu doa, lalu sujud lagi. Begitu. Jadi sehingga kita mengerjakan penyembahan semua umat-umat terdahulu. Umat terdahulu kan ada yang menyembah Allah berdiri saja,
Ada yang menyembah Allah rukuk saja. Malaikat pun begitu. Ada yang menyembahnya berdiri saja. Ada yang menyembahnya rukuk saja. Ada yang menyembahnya sujud saja. Nah, umat Nabi Muhammad itu semuanya. Berdiri, rukuk, sujud. Ada dalam sholat. Jadi jangan tanya kok umat Islam kok ibadahnya jental-jentul. Enggak, itu justru ibadah semua umat terdahulu. Kita rangkum jadi satu. Ya. Dilaksanakan oleh, hilang suaranya. Serius? Ada kan? Ada ya? Jelas kok. Ini jelas. Ya. Lanjut ya. Jadi kita nikmati salat kita yang 2 rakaat. Nikmati pasrah. Ya. Mau saya punya utang, nggak punya utang, mau saya ada masalah. Pokoknya saya saat ini, detik ini 2 rakaat saja saya tidak mau ingat apa-apa. Saya ingin belajar ingat engkau saja. Saya mau sholat nggak peduli dibuka jalan hutang, tidak dibuka jalan hutang. Pokoknya saat sholat saya ingin memuji saja. Pas sholat pasrah, namanya pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan. Pasrah ya Allah. Saya mau ditolong, nggak ditolong. Pokoknya saya mau ingin muji Allah, ingin sujud saya. Sujud. Begitu. Ya, muji Allah. Jadi, Ustaz, saya itu hajatnya banyak. Kira-kira doa apa yang terbaik? Hadisnya, khairul doa, alhamdulillah. Ya, hadis ya. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Segala puji bagi Allah gimana pun keadaan. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Udah pokoknya kita ucapin alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang rumus doa kita rubah ya. Rumus doa. Jangan banyak meminta. Satu, banyak memuji. Puji Allah apalah? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Udah nggak ngarep apa-apa. Emang betul-betul puji aja. Dihapus dulu keinginannya. Yang kedua, ajukan satu permintaan. Jadi orang sekarang itu kalau berdoa banyak meminta sedikit memuji, enggak kebalik ya. Jadi doa yang bagus adalah yang banyak memuji satu permintaan. Nah, kelihatan terus. Ya, ini kawan-kawan ya. Lagi dagang di warung, alhamdulillah. Kalau lagi kalau atau muji nama-nama Allah ya. Jadi ketika menyebut Asmaul Husna tidak lagi dengan panggilan panggilan untuk memanggil. Ya Allah minta ini, ya Allah minta enggak. Niatnya adalah naik lebih tinggi lagi, niatnya adalah Allah ya Kudus, 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 ya Kudus. Niatnya muji udah nggak niat minta apa, nyanjung. Ya Kudus artinya engkau yang maha suci. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya. Atau Allah, 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 Allah. Itu semua pujian. Semua nama Allah itu pujian, ya. Semua nama Allah itu pujian. Walaupun satu nama. Karena asma husna namanya yang indah, wasifatuhu dan sifatnya al-ulya yang tinggi. Jadi semua nama Allah itu pujian. Ya. Ya kita muji ya saja, muji saja. Pilih asmaul husna favorit bapak dan ibu semuanya, kawan-kawan semuanya, kakak-kakak semuanya sesuai keadaan kita masing-masing. Kalau saya ya Latif, favoritnya ya Latif sama ini ya Wahab. Ya, ya Latif ya.
Kalau saya paling banyak itu. Nanti kita buka sedikit. Ya. Jadi belajar Asmaul Husna itu belajar muji Allah Subhanahu wa taala yang sudah-sudah pakai. Ya Malik, ya Malik, ya Malik. Ya Subuh, ya Subuh, ya Subuh kan ya Subuh, ya Kudus ya. Subuhun Kudusun ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kata Nabi, alidhu bi Dzal Jalali wal Ikram. Banyaklah mengucap ya Dzal Jalali wal Ikram kata Rasulullah. Dan ini nama yang agung ya Dzal Jalali. Ya Dzal Jalali. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Begitu. Jadi eh, keadaan apa yang terbaik adalah ketika Allah melihat walisanuka rutoban bidzikrillah dan lisanmu basah rutob ya, rutob itu kurma basah basah karena banyak menyebut nama Allah menyebut dalam rangka memuji. Jadi ketika kita menyebut Asmaul Husna nawaitunya niatnya tawajuhnya adalah memuji atau mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah alhamdulillah. Orang gaji hidup ya, alhamdulillah ya Allah kau telah palingkan satu orang yang apa namanya eh, tidak baik dalam kehidupan. Kita mendapatkan satu karunia, alhamdulillah. Ya, Engkau telah berikan aku makanan yang ya, dalam hadis Allah ridho ketika seorang makan enak lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Allah dijadikan sedikit terlambat, tahu-tahu macet aja. Mungkin ada musibah yang kau halangi kalau aku datang tepat waktu. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Nabi itu hidupnya cuma dua. Nabi itu hidupnya cuma dua. Nabi itu ucapan ucapannya tuh cuma dua. Ini saya kasih tahu ya, ucapan kesabaran tuh tiga. Ini ucapan kesabaran itu tiga. Ucapan kesabaran ada tiga. Ada tiga. Yang pertama apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini istirja. Kesadaran, ya Allah, saya ini punya Engkau dan hanya kepada Engkau kami kembali. Yang kedua, la haula wala quwata. Ini bagus ini. La haula wala quwata bagus kalau macet-macet. Rezeki macet, dagangan macet, doa macet itu bagus. Saya udah minta anak udah lama kok belum macet gitu. La haula wala. La haula itu mempercepat segala rezeki yang macet. Rezekinya ada tapi macet ya. Bagus. Yang ketiga adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah bagaimanapun keadaannya. Nah, ini yang ketiga itu yang paling sering diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah selalu Alhamdulillah. Jadi Rasul tuh hidupnya dua. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau lagi dapat nikmat itu segala puji bagi Allah yang dan nikmatnya sempurnalah seluruh kebaikan. Ya. Yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau lagi dapat musibah, enggak innalillah Rasul. Walaupun kita diajarkan innalillah, Rasul tuh enggak ucapin innalillah, ngucapinnya alhamdulillah ala kulli hal. Oke, Mas Panggih Waluyo, monggo mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemarin ada yang nanya, Japri sakit apa Ustaz? Kelelahan, enggak kecapean flu aja. Karena saya lagi walimatul khitan 3 hari berturut-turut ada pengajian, ada walimatul khitan, jadi kecapean persiapannya. Ya, Rasulullah bilangnya begini, Alhamdulillah.
Nah, jadi Rasulullah itu hidupnya isinya ucapan Rasulullah cuma dua dalam hidup tuh. Ucapan Rasulullah yang sering ya, yang sering beliau ucapkan adalah dua saja. Alhamdulillah Hmm. alladzi, Hmm. saya latih dulu ya, biar nggak berantakan. Bi ni'matihi Ini tatimmus salihat. Kalau dapat enak, gitu kan, habis makan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Habis dapat baju, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Habis lahiran, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Anak keterima di perguruan tinggi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Habis dapat orderan lumayan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Diberikan kesehatan setelah sakit, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau lagi sedih, Rasul cuma ucapin alhamdulillah. Makanya Rasul itu orang yang paling bersyukur ya. Nah, orang-orang tua dulu udah tuh orang Melayu, orang Jawa, orang Melayu Sumatera, Kalimantan, apa-apa pun alhamdulillah. Untung ya, untung masih selamat. Untung dagangannya aja yang hancur. Orangnya sehat-sehat saja. Untung yang kecolongan TV, anak-anak enggak kenapa-napa gitu. Alhamdulillah ala kulli hal gitu. Ternyata Masya Allah ya, Masya Allah, coba kawan-kawan praktekkan, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, rajin mengucapkan Alhamdulillah udah. Jadi udahlah, nggak usah ingin apa-apa lagi dulu sementara ya, sementara. Stop list permintaannya, langsung aja Alhamdulillah ala kulli hal. Hilang kesedihannya, iya. Coba, ya, pintu copot engselnya, Alhamdulillah ala kulli hal. Masih ada pintunya, tinggal beli engselnya. Itu langsung pikiran jadi positif. Masya Allah. Kalau kita nyontoh Rasul. Iya, kalau kita langsung, wah jadi daftar pengeluaran baru. Pikiran langsung negatif. Coba. Spion dibaretin motor, yang punya mobil pasti tahu. Musuh terbesarnya adalah motor. Baretin spion. Terutama ibu-ibu kalau bawa motor cedur aja. Mau dimarahin ibu-ibu bawa anak lagi. Alhamdulillah. Hal spionnya masih ada. Itu langsung pikiran positif. Walaupun kita tahu, Masya Allah. Ini barakah sekali kalimat ini. Ya gimana pun juga Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Dagangan baru laku satu. Alhamdulillah. Ada yang beli satu. Itu langsung, Masya Allah, suasana itu langsung nggak jadi sedih. Ini kalimat powerful sekali. Ini Pak Rasul paling sering ucapin kalau lagi sedih. Nggak innalillah, nggak lah. Ini yang kalimat yang ketiga. Karena memang powerful sekali. Tapi boleh mengucapkan yang satu boleh, yang kedua boleh. Ada tempatnya masing-masing. Lagi telat-telat ke kantor dimarahin bos, sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baru dimarahin lah, masih bisa ngelanjutin kerja. Telat-telat di jalan, mohon maaf. Saya kalau ada orang macet-macet di jalan tuh keluar kata, oh, alhamdulillah. Wis, gak usah diladenin lah, orang lagi pusing kali. Gitu. Jadi bawanya positif aja. Coba kita ikuti ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, berkah ya. Alhamdulillah. Ini kalimatnya. Ya, Alhamdulillah. Lagi flu-flu, Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa istirahat. Gitu kan. Alhamdulillah. Lanjut. Ntar kalau senang, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan coba. Kawan-kawan, adik-adik semuanya, kakak-kakak, gitu kan. Karena sini ada yang muda-muda juga, adik-adik. Silakan. Insya Allah, apa namanya, ketika mengucapkan kalimat ini, wah, Masya Allah, pikiran positif sekali. Ya, tidak salah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Memakainya tidak salah. Karena memang gitu ya. Ini ajaran orang tua zaman kita.
Tiba-tiba keinginan-keinginan yang dulu pengen list-list apa wish list lo pengen ini pengen itu udah kotor. Jadi ada cara pandang. Sesekali kita berhenti memimpikan sesuatu, sesekali lihatlah apa yang ada di sekitar kita, kita syukur. Alhamdulillah. Ya, langsung kita. Tidak banyak keinginan. Orang kalau banyak keinginan, orang yang banyak keinginan akan dihukum dengan satu hal. Apa? Nih, banyak kesedihan. Ya, orang yang banyak keinginan akan dihukum dengan satu hal, yaitu banyaknya kesedihan. Selama keinginan itu tidak tercapai, hatinya akan sedih. Apalagi kalau sudah betul-betul gagal, maka akan sedih betul. Satu-satunya obat adalah dia mencapai keinginannya. Satu-satunya obat adalah dia mencapai keinginannya. Tetapi kan hidup tidak selalu begitu, ya kan? Tidak selalu kita apa yang kita inginkan tercapai, kan? Tidak selalu juga doa kita terkabul sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang terkabul sesuai dengan yang Allah inginkan. Gitu kan? Jadi salah satu salah satu melapangkan jiwa kita adalah dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Makanya ini kembali pada ini khairud du'ai kata Rasulullah ini hadis. Khairud du'a sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi daripada pusing ya mengucapkan wishlist ya Allah saya ingin Pajero ya Allah saya ingin Ford Porsche saya ya Allah saya ingin apa namanya mobil sport ya Allah saya ingin Ford apalah ya Allah saya ingin ya, ucapin aja alhamdulillah. Tapi Ustadz kalau alhamdulillah nanti keinginannya tidak sesuai. Ndak. Kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillah kata apa janji Allah la dan akan aku tambah. Janji Allah apalagi a'taituhu afdhala ma utisail. Aku berikan lebih banyak lebih besar. Jadi ini namanya meminta dengan keberserahan, pasrah. Ya Allah, engkau pilihkanlah buat aku gitu. Apa yang menurut engkau terbaik. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, antri lagi banyak kegiatan, antri berjam-jam ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan. Jadi gitu. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, ala kulli hal, bagaimanapun keadaannya ya Allah, Alhamdulillah. Langsung keinginan itu ting 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 hilang. Yang tadi ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin mana. Yang al-fakir rasakan ya. Al-fakir rasakan. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Langsung Allah ganti kesedihan dengan kegembiraan. Padahal ya begitu aja. Masya Allah itu setting kalimat syukur yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas makna Al-Wahhab kayaknya dua pertemuan nih. Wahhab ini karena apa ya? Kebetulan saya suka banget jadi agak lebih lebih dalam untuk dibandingkan makna nama yang lain. Dan memang juga favorit banyak ulama ya. Jadi penjelasannya panjang lebar gitu dan agak panjang. Al-Wahhab berasal dari kata ini. Kawan-kawan semuanya, Bapak dan Ibu. Eh, Wahaba Yahibu. Dari kata apa? Wahaba Yahibu. Ada yang tahu terusannya? Masdarnya? Ayo, apa ya? Ini bahasa Indonesia masdarnya. Ada yang tahu? Wahaba ini saya harakatin karena ternyata banyak peserta Asmaul Husna ya. Itu yang tidak bahasa baca gundul ya. Yahibu. Tambah. Apa? Hibah. Iya. Hibatan. Nah, wahaba Yahibu. Hibatan. Jadi
Hibah. Hibah itu artinya apa? Wahaba ya hibu. Hibah. Udah siap Al-Qurannya? Kita mau dari Al-Quran dulu maknanya. Sambil ngecas ini. Cukup lah ya. Hibah. Hibah itu apa? Hibah apa? Hibah? Itu bahasa Indonesia ya? Memberi Pak Ustadz. Pemberian. Pemberian. Memberi. Pemberian. Kalau misalnya, misalkan ini, Bu Suryati Ningsih mau ngasih hibah, ya, berupa berupa ya hibah, entah ke anaknya, entah ke ponakannya, entah ke guru agama, gitu. Hibah. Mau ngasih hibah itu biasanya diminta atau enggak? Saya mau ngasih hibah ke ponakan saya ruko di depan Tidak. pasar. Enggak. Keinginannya muncul dari orang apa dari kita pribadi? Dari kita pribadi. Dari kita pribadi. Oke. Jadi hibah itu keinginan yang muncul dari fa'il, dari pelaku, dari wahib, dari wahib. Nah, fa'ilnya adalah wahib. Wahib artinya yang memberi. Lah, wahab dari mana Pak Ustadz ya nanti? Nah, wahibun yang memberi. Jadi tidak ada urusannya dengan orang lain. Pokoknya kita memang mau ngasih. Saya misalkan Bu Amalia mau ngasih ke siapa ya? Bukan pengemis, kalau pengemis dia minta ya. Mau ngasih ke merbuat masjid umroh. Mau ngasih ke merbuat masjid umroh. Pertanyaannya, itu si merbuat punya jasa atau enggak? Biasanya. Ke kita, bukan ke masjid. Tidak. Kaidah hibah. Satu, murni niat wahib atau pemberi. Bukan karena diminta. Kok jauh amat ya alamatnya? Oh, halaman 2 ya. Ini tulisan saya muncul kan? Yang kedua, Muncul Ustaz. tidak perlu ada ikatan jasa atau utang budi. Ya memang mau memberi aja, nggak harus. Ya ini sekarang kita tafsir dari Al-Quran dulu. Yang ketiga, kadang si penerima tidak pantas, secara tidak pantas menerimanya. Raja ingin memberikan hibah kepada seluruh Raja Salman nih misalnya. Ingin memberikan hibah kepada seluruh peserta kajian Asmaul Husna untuk melaksanakan ibadah haji furoda tanpa antri, amin gitu. Pantas nggak sebagai tamu undangan raja? Ya nggak pantas. Tapi kalau raja mau memberi, dapat. Nggak pantas dong kita menteri bukan. Biasanya apa undangan raja kan paling nggak kalau di TNI itu Kasat, Ketua MPR, Kasat, Kasal, Panglima TNI, Kapolri, ya. Eselon 1 bisa dapat. Menteri bisa dapat sebagai apa namanya undangan raja. Kalau kita bukan siapa-siapa diundang raja. Pantas nggak? Tapi nggak ngaruh kalau Raja Salman mau ngasih Haji Furoda kan sebagai undangan raja bisa masuk ke Ka'bah. Nah, kira-kira
Udah mulai ketebak terus belum? Saya mau tambahkan ini. Wahib itu yang memberi. Nah, kalau yang banyak memberi, ya, itu namanya Wahhab, yang maha pemberi. Wahhab itu yang banyak memberi. Artinya memberinya nggak sedikit, memberinya sering dan pemberiannya besar-besar. Mulai kebayangan kenapa para ulama tuh favorit dengan kata ya Wahhab. Wahhab. Wahhab ya. Wahab itu artinya yang banyak memberi. Kalau wahib yang memberi. Kalau wahab banyak memberikan hibah. Ya gitu. Banyak memberikan. Udah mulai kebayang belum kawan-kawan? Ini apa namanya? Arah maknanya. Kebayang belum? Baik, kita mulai dari nomor 3. Ya Allah, saya ingin anak saya jadi presiden. Sementara saya ini hanya tukang kelontongan di pasar. Kira-kira pantas nggak doa seperti itu? Nggak pantas. Nggak pantas sama anak tukang kelontong kok cita-citanya presiden. Nah, maka para ulama menggunakan kata yawah agar Allah memberikan hibah berdasarkan kesukaannya. Biarpun tidak pantas kalau Allah ngasih, bisa. Bisa dipaham? Ya, ya Allah, mudah-mudahan saya naik haji jadi tamu undangan raja. Pantas nggak pantas? Nggak pantas. Nah, untuk supaya bisa terkobul, doa yang tidak pantas itu ada nama Asmaul Husnanya, yang namanya ya Wahhab. Nggak pantas. Udah divonis dokter mati, minta hidup. Pantas nggak? Nggak pantas orang udah divonis mati, maka mintanya dengan kata ya wah. Dan mintanya harus besar, jangan urusan kecil-kecil. Kalau kecil ya rozak saja. Ya, kalau kecil ya rozak saja. Kalau mau yang gede ya wah. Wahab itu permintaannya besar-besar. Ibu-ibu kalau pengen punya permintaan besar dan ngerasa kayaknya saya nggak pantas nama yang dipakai ya wah. Jembatannya, tabarukan, ngalap berkahnya dengan nama Allah Al-Wahhab. Bisa dipaham? Udah divonis mandul kok pengen punya anak. Ya Allah, saya karuniakan anak. Ya enggak pantas dong, mandul kok minta anak. Permintaannya enggak pantas gitu. Tapi dengan nama Allah ya Wahhab, insya Allah dikabulkan. Karena kalau Allah ngasih karunia, Allahnya udah mau, itu enggak peduli. So, ada sebabnya, enggak ada sebabnya, enggak ngaruh. Sebab Iya. kita nih alumni, na'udzubillah, alumni tukang maksiat. Ada yang lontek lah, ada tukang judi. Kok pengen punya anak jadi kiai besar? Pantas gak? Gak pantas. Permintaan apapun, walaupun kita puasa, qiyamul itu ya tidak akan sebanding gitu dengan permintaannya. Pakailah nama Allah, ya Allah. Udah mulai ke ini? Udah mulai kebayang? Iya. Karena kalau Allah dipuji-puji terus sampai dia yang mau, gak ada yang gak pantas. Sebabnya nggak ada, Allah bikin ada sebab. Jalannya nggak ada, Allah bikin jalannya. Kalau perlu nggak pakai jalan, kayak hujan turun gitu. Oh anaknya apa namanya? Kuli bangunan kok naksir putrinya Sultan Hasan al-Bolkiah. Ya, pantas nggak? Pantas. Tapi kalau dia meminta dengan jalur ya Wahhab betul-betul dan Allah memberikan karunia, jadi. Ya. Jadi ya Wahhab itu sering digunakan para nabi, bukan ulama saja, untuk meminta sesuatu yang kayaknya mustahil. Untuk meminta sesuatu yang mustahil. Makanya nama Allah ya Wahhab, saya nyambung di sini aja ya. Ya, daratan. Disebut kanzun min kunuzi Sulaiman. Jadi rahasia
Jimatnya, kalau orang Jawa, jimatnya Nabi Sulaiman ini, nama Allah ya Wahhab. Min kunuzi Sulaiman alaihi salam. Jadi kalau nyari jimatnya Sulaiman, nggak usah nyari-nyari sampai gali tanah Kalaksa. Jimatnya Nabi Sulaiman adalah nama Allah Al-Wah. Bisa dipaham? Bapak Ibu semuanya? Makanya ini kenapa saya bilang saya ini favorit. Karena banyak orang yang cita-citanya tinggi harus kenal namanya. Ya. Yang nggak masuk nangis. Nah, yang nggak masuk dia akan mengalami menjalani kehidupan dengan logikanya sendiri, bukan dengan logika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Susah ya. Keinginannya besar-besar, tidak kenal nama Allah ya Wahhab, susah. Ya, kita buka yang pelan-pelan dulu ya, surat Ali Imran ayat 8. Akmal ada nggak asisten saya ini? Pembahasan ya Wahhab kok nggak masuk? Wah, nangis. Terputus cara dia untuk sampai kepada Allah kalau dia punya hajat yang besar-besar. Ya Wahhab itu artinya yang memberikan hibah yang besar. Nggak ada Akmal ya. Ya Wahhab. Silakan, ada yang sudah menemukan? Ustaz, adakah beda makna jika kita berdoa gunakan ya Wahhab atau ada teman ya Allah ya Wahhab afdal. Ya Allah ya Wahhab lebih afdal. Karena ya Allah adalah ismul jami. Ya. Ya Allah ya Wahhab ya Razak. Kak Vivi ini ada nih. Kak Vivi, tolong bantu saya. Kak Vivi bisa terkoneksi nggak? Ya, Ustaz. Ali Imran ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ada terjemahnya misalnya? Wahai Iya, Tuhan Ustaz. kami, wahai Tuhan kami, jangan palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, Wahab. Coba lihat. Dan berikan kami karunia, lana milladungka dari sisimu. Nah, jadi kalau kata hibah itu selalu datangnya dari sisi Allah, bukan dari sisi kita. Dari sisimu rahmatan, kasih sayang. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau zat yang banyak memberi. Zat. Kalau kesembuhan besar yang kita inginkan, tiga berarti. Kita muji Allah ya, muji aja puji. Udah nggak usah pakai minta, nggak usah ada minta puji ya. Ya Allah, ya Wahab, ya Syafi. Ya Allah, ya Wahab, ya Mu'afi. Atau ya Allah, ya Wahab, ya Syafi. Atau ya Allah, ya Syafi, ya Wahab. Ya Allah, ya Syafi, ya Wahab. Kalau ingin kita karunia rezeki yang besar, ya Allah, ya Razak, ya Wahab. Allah, ya Razak, ya Wahab. Ya. Puji Allah dengan ya Wahab, ya Wahab. Ya. Ingin jadi walinya Allah, ya Wahab. Makanya Syekh Abdul Qadir Jalani menjadikan asma Allah, ya Wahab itu salah satu zikir khusus ya, sebagai nama yang agung dalam rangka menempuh jalan kewalian, ya Wahab. Karena nggak bisa kita jadi wali kecuali Allah ngasih. Surat Ali Imran 38. Ini sekaligus saya mau mengkoreksi salah satu ustadz terkenal ini. Mohon maaf, saya koreksi. Saya nggak sebut namanya tapi terkenal gitu.
Ya, beliau hafalannya kuat, bacaannya bagus, tapi pendalamannya masih belum karena usianya masih muda. Memang hafalannya kuat. Kedalaman maknanya bu. Surat Ali Imran 38. Kak Vivi punya terjemah? Ada Kawan-kawan Ustaz. sudah? Buka, kawan-kawan buka. Ini kita bantu bagi yang lagi nggak bisa pegang mushaf aja, yang lagi di jalan. Silakan. Hunalika, Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. ya, Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." ya. Lihat kalimat yang dipakai. Rabbi habli. Sudah? Yang pegang mushaf sudah kelihatan? Iya Ustaz. Kenapa Nabi Zakaria menggunakan Rabbi habli? Ya Allah, karuniakanlah aku min ladunka dari sisimu. Kalau dari sisiku sudah tidak pantas, tidak bisa. Kenapa? Karena istriku sudah mandul. Nabi Zakaria usianya sudah 80 tahun, istrinya sudah 70 tahun. Logis nggak minta anak? Enggak. Enggak. Tapi putus asa nggak Nabi Zakaria? Enggak. Ya, maka Nabi Zakaria menggunakan kata ini. Hab, ya Allah berikan aku hibah seorang anak dari sisimu. Kalau dari sisiku enggak pantas. Wong istriku sudah menopause, sudah kering, secara medis sudah enggak mungkin, secara dari kedokteran juga enggak pantas gitu kan. Maka gunakan hab, ya Allah berikan aku hibah. Jadi orang kalau sudah tahu nama Allah ya Wahab tuh enggak ada namanya putus asa. Karena kita minta dari jalan Allah, bukan dari jalan manusia. Allah ya Wahab, ya Allah. Itu juga yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika meminta anak. Karena beliau juga sudah terlalu tua. Hunalika da'a Zakaria Rabb. Kala, wahai Tuhanku, berikan aku hibah. Berikan aku karunia. Dari sisimu, dzurriatan keturunan yang baik. Nggak tanggung-tanggung. Udah dicap mandul, udah tua. Minta anak, anaknya yang dzurriyah itu bukan hanya anak dan cucu-cucunya. Tayyibah semuanya baik, soleh-soleh. Innaka sami. Ya. Innaka sami'ud. Coba surat Ali Imran ayat 38 saya mau rangkum isinya ya. Ini, bagi yang ingin punya anak. Dari Al-Quran nih, teman-teman. Tidak ada Islam, tidak mungkin. Mohon maaf, ibu, bapak, ibu semuanya. Saya itu orang yang kalau dari sisi medis itu tidak akan bertemu bapak ibu semua. Tapi panjang, tidak mau cerita. Nah, anda akan bertemu, cukup. Tapi Allah takdirkan kita bertemu. Sudah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ali Imran ayat 38. Ya, jadi orang kalau enggak hadir malam ini pas nama-nama yang besar-besar ini, wah, suruh nonton rekaman saya, biar nggak ada yang putus asa. Kalau mentok. Pertama, Nabi Zakaria alaihi salam mustahil secara medis. Sudah 80 tahun. 80 tahun. Dan sudah berusaha itu sudah 40 tahun.
Bayangin, 40 tahun jadi pejuang garis dua Nabi Zakaria. Karena beliau ingin kenabian itu diwariskan oleh anaknya sendiri, bukan dari sepupunya. Nah, kenabian itu diwariskan Allah kepada anaknya. 40 tahun jadi pejuang garis dua Nabi Zakaria. Nanti dornya atau apa kalau bahasa kitanya, kenanya itu pasti mana saya ceritakan. Ada rahasia di sini. Ada rahasia. Yang ketiga, yang kedua Nabi Zakaria alaihi salam tidak putus asa, tidak putus asa kepada Allah. Kalau sama dokter sudah putus asa kepada Allah, memohon 40 tahun. Ya, insya Allah kalau bukan Nabi sih enggak nyampe 40 tahun. Bilang, ya Allah saya ini bukan Nabi, jangan 40 tahun. Ya, berdoa 40 tahun. Ya ini Nabi kan imannya lain ya. Berdoa 40 tahun juga masih masih kuat aja ya. Kalau kita jujur aja, ya Allah saya ini manusia biasa. Umat akhir zaman. Jangan 40 tahun, paling lama 4 tahun aja gitu tadi kabul. Jadi pejuang garis dua. Ya. Jangan lama lah, jangan jangan sampai 4 tahun, 2 tahun. Ya, Nabi Zakat itu. Oh, berarti saya harus berdoa 40 tahun. Ya, lain. Nabi gitu. Ujiannya lain. Kalau kita kan bawang kosong. Kalau kata guru saya, umat bawang kosong gitu. Udahlah. Ya, yang penting gembira di dunia, di akhirat masuk surga udah gitu aja. Ujian yang biasa-biasa aja. 40 tahun jadi pejuang garis dua. Saya baru tahu tuh istilahnya pejuang garis dua. Ya Allah, bersyukur ya Alhamdulillah orang yang nikah brojol, udah kayak kucing brojol. Sampai kayak kakak ipar saya. Saya kangen hamil, kenapa? Enak kalau sudah keluar kata, enak kalau anaknya 9. Enak katanya hamil. Ya, ulang sakit. Oke. Yang ketiga, Nabi Zakaria mulai memohon hibah dari sisi Allah, bukan dari sisi beliau lagi. Udah nggak masuk akal lah kalau 80 tahun dengan kata hab, tahu kalau bahasa lengkapnya ya Wahhab, Wahai yang memberikan karunia yang agung. Ya, hab. Nabi Zakaria mulai memohon hibah dari sosial dengan kata ya Wahhab. Ya boleh pakai bahasa Indonesia. Wah, ya Allah berikan saya hibah. Hibah ya Allah. Pemberian tanpa syarat. Jadi hibah itu tanpa syarat. Mau saya orang soleh, ya, mau saya tidak soleh, pokoknya saya minta anak. Paham nggak? Betapa dahsyatnya kata ya Wahab. Mau saya alim, tidak alim, pokoknya anak saya harus jadi ulama. Jadi hibah itu minta pemberian tanpa syarat. Kan hibah begitu, ngasih tanpa syarat, ngasih aja. Jadi mintalah pemberian tanpa syarat. Mana tadi yang hibah? Nah ini, tidak perlu ada ikatan jasa atau mau saya ini tukang qiyamulail atau tukang tidur, pokoknya saya minta hibah, minta karunia tanpa syarat. Itu pentingnya makna ya Wahhab itu. Ya, ya. Puji Allah terus dengan namanya ya Wahhab. Ya Allah. Nggak usah sebut minta apa, Allah sudah tahu. Kalian jangan sebut minta apa, Allah sudah tahu. Udah puji aja. Ya. Mau tanya minta apa sih? Enggak, Allah tahu. Ya Allah. Biar jadi lintasan hati saja. Ya Wahhab. Puji ya, puji terus.
Allah, ya 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 Allah. Ini seberapa banyak sih Pak Ustadz mujinya? Ini mau saya kasih tahu ya. Biasanya para ulama kalau hajatnya besar adalah 12.000 sehari. Ada yang mengatakan 14.000 sehari. Kalau hajatnya besar. Lah 12.000 sehari paling 3 jam itu. Pagi sebelum subuh sejam. Ntar sore mau maghrib sejam. Ntar bangun malam sejam. Udah selesai. 12.000 sehari. Ya kalau mau. Tapi nggak pakai bilangan pun nggak apa-apa sekuat-kuatnya. Tapi kalau mau pakai bilangan 12.000. Biasanya. Biasanya. Pengalaman orang-orang. Ya Wahab ini. Saya tulis ini ya. Saya ngasih gini gratis-gratis aja. Apa? Ini ilmu banyak diumpetin sebetulnya. Supaya nggak ada umat Nabi Muhammad yang mentok. Saya pusing kalau ada umat Nabi Muhammad mentok. Sian. Ya, 12.000, 14.000. Yang mintanya gede ya wajar. Langsung saja minta kayak Nabi Zakaria kalau punya anak-anak yang soleh seketurunan turunannya ketanggung-tanggung. Yang ketiga, Nabi Zakaria minta di tempat yang diberkahi. Coba kawan-kawan perhatikan. Ini saya kenapa bilang mengkoreksi karena agak kurang pas. Hunalika, ini nggak apa-apa ya kalau ya Wahab beberapa pertemuan nggak ingin diburu-buru. Kalau diburu-buru banyak yang ketinggalan. Ini kan Asmaul Husna materi muji Allah ya sampai hari kiamat kita bakal muji Allah terus ya. Hunalika ya Al-Imran 38 hunalika dan di sanalah sudah ketemu kan? Da'a Zakaria Rabbah. Nabi Zakaria memohon kepada. Di sanalah tuh di mana? Di sanalah itu di mihrabnya Siti Maria. Di mihrabnya Siti Maria. Di mihrabnya kasusnya di mihrabnya Siti Maria. Kalau ada yang sempat ziarah ke Al-Quds, ada mihrab imam, ya kan? Al-Quds itu mihrabnya ada 2 mihrab imam, ada mihrabnya Siti Maryam berdoa di situ. Nabi Zakaria berdoa di situ dikabulkan. Ini agak kurang pas. Saya pernah nonton di YouTube. Karena itu ibu-ibu bikin mihrab di rumahnya. Enggak, bukan. Ya, mihrab kita mah mihrab biasa aja. Ya, ya. Namanya musalla baitih, ya. Dianjurkan membuat musalla baitih, musalla di rumahnya. Karena disitulah Siti Maryam dikabulkan doanya dan Nabi Zakaria juga berdoa di situ. Enggak. Ya, musalla baitih, musalla rumah kita yang biasa di rumah ada musalla kan? Musalla kecil tempat kita sholat. Itu tempat biasa. Ya. Jadi yang dimaksudkan Nabi Zakaria hunalika da'a, Nabi Zakaria berdoa itu di mihrabnya Siti Maryam. Itu namanya tabarruk. Tabarruk atau kalau bahasa Jawanya ngalap berkah. Jadi mihrab tempat Siti Maryam itu mubarak diberkahi. Lihat asbabun nuzulnya ya. Saya agak luruskan kalau nanti di YouTube nonton begitu. Nggak gitu maksud ayatnya. Larinya nggak kesana. Ya, kayak gitu. Bukan gitu maksud ayat. Jadi ketika itu Nabi Zakaria mau mengantarkan makanan
Biasa kan, beliau pamannya yang ngurus Siti Maryam karena dititipkan sama Imran, oleh Imran kepada Nabi Zakaria. Mau ngantarkan makanan, kaget. Kaget. Kagetnya apa? Kok sudah ada makanan? Lalu Nabi Zakaria, anna laki hadza? Dari mana makanan? Ya, terus Siti Maryam menjawab, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Siti Maryam itu mendapat makanan langsung dari langit. Tidak beli di pasar, tidak beli ke abang sayur keliling, tidak beli online juga di sayur unboxing atau apa. Langsung dari langit. Disitulah Nabi Zakaria tersadar. Kira-kira bahasa kitanya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Siti Maryam bisa mendapatkan makanan tanpa sebab, tanpa belanja, tanpa masak, tanpa belanja online, tanpa pesan ke tukang sayur keliling, tanpa ke pasar. Sudah ada makanan. Di situ Nabi Zakaria tersadar bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Bila berkehendak bisa saja terjadi. Langsung di situ Nabi Zakaria berdoa dengan menggunakan kata hab. Ya Allah, saya juga minta, tapi bukan makanan. Anak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang berkesempatan nanti umrah disambung dengan ziarah ke Baitul Maqdis, lalu ada datang diizinkan masuk ke mihrabnya Siti Maryam, berdoa. Karena itu mubarak. Tempat itu diberkahi. Berdoa di tempat itu lebih cepat dijabah oleh Allah. Ya. Kalau yang tidak bisa Pak Ustadz, tidak bisa ziarah, gimana tadi? Saya jangankan ziarah, orang buat sehari-hari aja susah, misalkan. Gimana? Berdoalah di tempat yang diberkahi. Tempat yang diberkahi apa saja? Satu, Ka'bah. Bukan syirik ini ya? Bukan syirik, tabarruk, ngalap berkah di tempat yang diberkahi, ya. Itu harus ada panduannya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Raudhah. Tidak sempat kita mau tulis itu dulu deh, Mihrab Maryam. Mihrab Siti Maryam. Kita tulis. Allah, Ka'bah. Ka'bah di Multazam ya. Khususnya dalam Multazam. Kan ada tempat yang mustajab, waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab apa contohnya? Waktu hujan, sepertiga malam, di antara dua iqomah, ya kan, itu waktu mustajab. Keadaan yang mustajab, contohnya keadaan sedang safar, itu mustajab. Apalagi? Keadaan sedang safar, itu mustajab. Terus apa lagi? Dizalimi orang, mustajab. Dizalimi orang. Orang itu siapa aja? Dizalimi suami, dizalimi pasangan, dizalimi apa tetangga. Keadaannya. Nah, ini tempat-tempat yang mubarak, penuh berkah. Contohnya adalah apa? Eh, apa namanya? Eh, Ka'bah, Raudhah, Raudhah itu Masjid Nabawi. Ada perbedaan para ulama. Rumah-rumah orang saleh, ya 12.000. Ya kalau yang mau. Kalau yang nggak mau, kalau nggak yang mau, kalau yang nggak bisa semampunya. Nawaitunya muji Allah. Nggak usah dipaksakan, semampunya aja. Allah tahu. Tapi kalau yang punya himmah aliyah, punya tekad yang tinggi, 12.000 silakan. Makanya orang itu kalau mau sukses harus sakit hati dulu.
Dihina-hina mertua, insya Allah sukses. Kalau di kampungnya Kang Taufik Ismail itu langsung nyupang, babi ngepet. Enggak apa-apa anaknya mati, enggak apa-apa. Saya udah sakit hati. Enggak apa-apa harus makan ular, enggak apa-apa. Yang penting saya jadi orang kaya. Enggak apa-apa nyupang, apa namanya, nyupang ngepet kuntilanak, enggak apa-apa. Kunci sukses itu harus sakit hati betul. Kalau kita ya nggak usah harus ngepet. Enggak apa-apa baca ya Wahab 12.000 kali. Enggak. Itu orang Cina baca ayat kursi 1.000 kali juga. Tokonya udah bangkrut, orang udah kepepet tuh biasanya tekadnya tinggi. Datang ke kiai. Kamu kok Cina, enggak apa-apa. Baca ayat kursi, enggak apa-apa ya. 1.000 kali sehari, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Yang penting utang saya ketutup, toko saya ramai lagi. Saya enggak jadi omongan keluarga. Ya sudah kalau sanggup baca ayat kursi 1.000 sekali. Tidak lama, 2 bulan, 3 bulan kemudian tidak bawa hadiah. Nah, alhamdulillah ya, tokonya sukses, utangnya kebayar. Serius kamu sanggup baca ayat kursi 1.000 kali? Serius ya, bisa kamu baca ayat kursi? Bisa. Bacanya kayak gimana? Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. 1.000 kali. Ya Allah. Orang bacanya salah aja kobul ya. Kalau niatnya serius. Ayat kursi, ayat kursi. Ya. Cari tempat yang mustajab. Masjid ya. Masjid mustajab. Iya. Masjid itu mustajab karena itu Baitullah, rumahnya Allah ya. Masjid. Kayak Ramadan itu. Musola bay boleh, musola bay itu boleh. Musola bay itu boleh. Ya. Ini yang mudah nih, yang nggak bisa ke Madinah kemana berdoa di masjid. Itu lebih mustajab daripada berdoa di rumah. Karena masjid itu Baitullah, Baitullah fil ardh. Berdoa di masjid lebih utama dan lebih mustajab daripada berdoa di rumah. Ya. Saya istri, suaminya lah, habis sholat jamaah berdoa di masjid. Memperbanyak ya apa muji Allah ya Allah. Kan suami harus ke masjid. Ya, mustajab. Kenapa masjid adalah tempat yang khusus didirikan, dibangun untuk menyembah dan mengagungkan Allah. Di situ mustajab. Semua masjid, ya apalagi 3 masjid ya. Semua masjid mustajab. Cari masjid-masjid yang makmur. Semakin makmur semakin mustajab. Makmur apa? Sholat jamaahnya banyak, kegiatan-kegiatan ke sana. Masjid Jogokarian makmur. Daripada masjid yang kosong dikunci terus. Cari masjid-masjid yang berkah, yang makmur, berdoa di situ. Ya, masjid rumah juga boleh. Gitu. Gitu ya. Itu makna Wahhab yang dari ayat Ali Imran. Artinya kalau orang orang menggunakan kata ya Wahhab itu artinya sudah pasrah. Mintanya dari jalan Allah, nggak jalan kita lagi. Sekarang buka, kita mau langsung Nabi Sulaiman atau nanti? Surat Maryam ayat 19. Kita kan ini Nabi Zakaria juga diceritakan lagi di surat Maryam ayat 5, tapi nggak akan kita bahas lagi, cukup satu aja. Karena banyak sekali ya. Wa inni khiftul mawali min warai wa kana imraati aqira, sedangkan perempuanku atau istriku udah mandul, fahabli maka karuniakanlah aku, berikanlah kau hibah
min ladunka, dari sisimu, waliya, seorang wali atau seorang anak. Di surat Maryam ayat 19. Sudah? Qala, berkata malaikat Jibril kepada Siti Maryam ketika di mihrabnya, innama ana rasulu rabbuki, aku utusan Tuhanmu, li ahabalaki, untuk memberikan karunia bagimu, gulaman zakiya, seorang anak yang suci. Surat Maryam 19. Jika ada permohonan besar, saya pernah diajari amalan hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Antara itu dan zikir ya Wahab, mana yang lebih utama? Kalau hasbunallah wa ni'mal wakil itu untuk wirid harian, uh, Ibu Zakiyah, Kak Zakiyah. Ya, untuk harian. Itu amalannya Al-Imam Abul Hasan As-Sazili. Kalau kita mengamalkan 450 kali sehari, setiap hari, insya Allah hajat-hajat keinginan kita mudah dikabulkan oleh Allah. Kita selalu mendapatkan karunia. Tapi kalau ada yang khusus, itu ya menggunakan nama yang khusus. Kalau hasbunallah itu umum, Kak Zakia. Gitu ya, umum. Fanqalabu binikmatin minallah. Ya, nanti akan dapat karunia khusus. Kalau nggak ada hajat khusus, misalkan hasbunallah wa ni'mal wakil saja 450. Tapi kalau ada khusus kayak pengen punya anak atau apa namanya, ya ada ya hajatnya khusus yang jadi orang besar atau apa, harus khusus. Asma'nya, nama Allahnya yang khusus. Ya, li ahabalaki gulaman. Kenapa digunakan kata ahabalaki, aku hibahkan, aku berikan karunia, dari kata wahaba yahib. Maaf, wahaba yahabu, maaf, koreksi. Kenapa digunakan kata itu? Karena secara logika mungkin nggak, apa namanya, Siti Maryam punya anak? Enggak kan? Suami nggak ada, ya. Calon suami juga nggak ada. Jangan kan suami, calon suami kan punya. Ya. Suci, tidak pernah disentuh laki-laki, punya anak dari mana? Jadi sampai segitunya kata hab itu, sampai orang yang tidak ada suaminya punya anak. Jadi kalau orang mandul masih ada suaminya itu masih enteng. Barokahnya kata ya Wahhab itu, sampai yang tidak ada suaminya punya anak. Jadi yang punya suami, apa namanya, ya harusnya lebih lebih yakin, lebih optimis. Siti Maryam tidak ada suaminya karena hibatullah, ada hibah dari Allah, jadi yang ini namanya kun fayakun itu. Apalagi ada suami, ya itu ya ada sebab. Siti Maryam tuh tidak ada sebab sama sekali, coba cuma punya rahim. Dahsyatnya Al-Wahhab ini, kalau sering dipuji terus terus Allah bergerak, waduh. Yang penting kita pasrah, ridha, ikhlas, sambil terus memuji aja terus. Kita langsung coba di surat Maryam 53. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Kali ini yang dapat rahmat adalah Nabi Musa.
Nabi Musa ingin punya teman, gak tanggung-tanggung, pengennya temennya Nabi, dan itu sepupunya sendiri. Itu mustahil kalau bukan karena hibah. Harus tirakat berapa lama, orang jadi wali aja harus puasa berapa lama, ya harus istiqomah sedekah berapa lama, harus istiqomah baca Quran khatam sekian kali berapa lama, harus istiqomah qiyamul lail berapa lama, jadi wali itu ya. Jadi kekasih Allah harus istiqomah bertahun-tahun gitu kan. Nah, sholat banyak-banyak, sholat banyak-banyak, sujud berapa lama. Nah ini jadi nabi. Ya. Allah menggunakan kata wawahabna, dan kami karuniakan, kami hibahkan. Kalau Allah yang mau tidak ada syarat. Pantas, tidak pantas, cocok, tidak cocok jadi. Ya, jadi yang rasa kita kok permintaannya besar, tapi amal kita sedikit, jangan putus asa. Minta hibah. Ya Allah, minta hibah. Minta hibah. Raja itu kalau ngasih hibah nggak mikir-mikir apakah saya prajurit, apakah saya menteri, dikasih gitu aja. Minta hibah ya. Pemberian tanpa syarat. Pemberian tanpa ngeliat-ngeliat. Pemberian tanpa ngeliat apakah saya ini orang fasik, apakah ini orang soleh, pokoknya saya minta hibah aja. Saya kalau minta rezekinya orang soleh, enggak pantas ya. Amal saya sedikit. Kalau minta rezekinya ahli sodako, enggak pantas ya. Kalau minta karunianya ahli puasa, enggak pantas. Tapi saya minta hibah dari sisimu aja, minta karunia. Minta hibah. Minta karunia tanpa syarat dari belas kasihanmu. Mintanya dari belas kasihanmu ya. Saya kok pengen jadi ulama, nahu sorof aja enggak tahu gitu kan. Mau jadi ulama enggak pantas ya Allah. Tapi pengen gitu. Ya. Di surat Al-Anbiya 72, agak cepat saya nih. Karena udah habis ya waktu ini sampai jam 9. Terakhir Nabi Sulaiman ya. Tafsirnya dulu ya. Nanti kita penggunaan nama Allah Al-Wahhab. Insyaallah pekan depan. Dari kalangan Al-Imam Al-Qushairi nanti kita bahas. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah wa kullan ja'alna salih. Dan kami berikan kepadanya Ishak dan Yakub tambahan. Kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Ya, Ishak dan Yakub. Nabi Ibrahim tadinya juga hampir nggak punya anak. Ya. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli minassa. Lihat kata hab. Saya ngajar dulu di komplek Iqra, kata Wahabin enggak saya ucapin, enggak saya ucapin. Dan saya ajarin, saya tahan-tahan. Karena kata isim Allah ya Wahab ini dahsyat. Takutnya orang pakai buat minta yang aneh-aneh. Ustaz apa nih? Sampai ada kawan saya itu yang ada musibah. Coba perhatikan kata Al-Quran, penggunaan kata hab. Lihat bagaimana kata hab digunakan para nabi untuk meminta sesuatu yang sudah nggak masuk akal. Udah nggak ada sebab-musababnya. Nggak ada alaqah, nggak ada korinah. Udah nggak ada alaqah, nggak ada korinah. Di surat Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Jadi kalau ketemu kata hab itu bukan kata sembarangan dalam Al-Quran. Lihat, tidak ada permintaan hab kecuali besar-besar. Tidak ada yang kecil-kecil, besar semua. Kalau kita selama ini kan ngaji-ngaji aja, tidak tahu tuh ada sir, ada rahasia pada kata hab. Rabbi habli hukman wal hikni bis salihin. Hukman itu nubuwah. Sekarang langsung saya kenapa banyak sekali. Jadi nanti kalau ngaji ketemu kata hab, perhatikan apa yang diminta para nabi itu. Itu semuanya besar-besar. Terakhir nih dari saya, insya Allah dilanjut pekan depan. Di surat Sad ayat 35. Oke, kita bagusnya belajar ngaji itu supaya baca Quran tadabbur. Qala berkata Sulaiman, makanya disebut ya Wahab itu nih Kang Taufik,
kalau mau nyari apa jimatnya Nabi Sulaiman, ndak usah bertapa di Gunung Sembung, ndak usah, di sini aja. Tak kasih tahu jimatnya Nabi Sulaiman. Ya, ndak usah bertapa di Gua Pelangon, ndak usah. Tak kasih tahu malam ini jimatnya Nabi Sulaiman. Jimatnya ada dua, tak kasih tahu satu. Ya, satunya ntar di rumah. Ya, jimatnya ada dua. Nabi Sulaiman tuh pernah melakukan kekeliruan. Salah satu istrinya itu masih menyembah berhala, pura-pura masuk Islam. Beliau kan suka menaklukkan raja-raja kan, setiap raja yang ditaklukkan itu dinikah itu putrinya, itu diam-diam dia membuat patung di rumahnya dan disembah. Sampai Barkhia tuh bilang ketika melihat itu kaget, bagaimana di kamar seorang nabi ada berhala yang disembah. Akhirnya Nabi Sulaiman mendapat hukuman. Cincinnya itu dicuri jin. Ya, ada jin menyerupai Nabi Sulaiman, cincinnya dicuri. Ketika cincinnya dicuri, Nabi Sulaiman hilang kekuasaannya. Sampai diludahi orang. Saya Sulaiman. Orang tidak percaya. Sulaiman kok begini? Wah, diludahi, dicaci maki, ditendang. Sampai ketemu dengan seorang perempuan yang nanti jadi istrinya lagi, anak petani soleh. Jadi setelah Nabi Sulaiman melakukan kekeliruan yang sangat fatal itu, apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Apakah jadi pesimis? Apakah jadi murung? Apakah jadi hilang harapan? Apa jadi putus asa? Lihat. Qala ya Allah, Rabbik firli. Ampuni salahku. Setelah ampuni salah, Nabi Sulaiman tuh minta yang nggak tanggung-tanggung. Jadi posisi Nabi Sulaiman itu ketika meminta ini bukan dalam keadaan terbaik. Kalau bahasa kita bukan keadaan kita yang paling soleh, nggak. Justru lagi sedang melakukan kesalahan, dihukum. Ya. Rabbighfirli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, karuniakanlah hab, lihat. Rabbighfirli wahab. Ya Allah, karuniakanlah untukku, berikanlah aku hibah, pemberian tanpa syarat, gak peduli Sulaiman pantas nerimanya atau tidak pantas, gak peduli Sulaiman itu nabi terbaik atau bukan nabi terbaik. Saya minta kerajaan yang tidak bisa dimiliki siapapun setelahnya. Kuncinya, innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah yang paling banyak memberi hibah. Tuh. Jadi di garis bawah itulah jimatnya Nabi Sulaiman. Al-Wahhab. Kata kuncinya. Rahasianya Nabi Sulaiman pada asma Allah Al-Wahhab. Pada ismullah. Jadi Nabi Sulaiman tuh ketika melakukan kesalahan, putus asa, mintanya yang kecil-kecilnya. Malah mintanya yang gila-gilaan. Jadi dulu kerajaan Nabi Sulaiman tuh biasa-biasa saja. Tapi setelah dihukum Allah, malah mintanya lebih tinggi lagi. Saya minta kerajaan yang tidak dimiliki siapapun. Akhirnya beliau dikuasakan atas jin, dikuasakan atas binatang. Semua ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Kata kuncinya, ya Allah. Pernah Abu Ali As-Saqafi ditanya, ada orang tua yang agak unik. Dia seorang yang mengagumkan lah. Asyibli, Imam Asyibli nanya ke pelayannya, wirid apa yang sering diucapkan lisannya? Dia memuji Allah dengan nama yang mana? Apa ya Kudus, apa ya Malik, apa ya Dajjal? Dia paling sering mengucapin kata ya Wahhab. Kata Imam Asyibli, oh pantas. Apa pantasnya itu? Kita sambung minggu depan. Oh pantas dia punya ini, punya itu. Apa yang dia punya? Karena banyak memuji Allah dengan kata ya Wahhab. Kita sambung insya Allah pertemuan berikutnya. Ajaib. Ya, harusnya nggak saya kasih. Khususnya harusnya saya kasih ke yang ngaji langsung, bukan ngaji online. Nah, ya kan semuanya? Jangan putus asa. Allah maha memberi karunia. Dan bila Allah memberi, Allah tidak melihat siapapun yang akan diberi. Dan bila Allah ingin memberi, Allah tidak menatap amal apapun yang dia akan diberi. Dan bila Allah sudah ingin memberi, Allah tak peduli siapapun yang akan dikasih, akan menerima karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas atau tidak pantas,
Allah akan mewujudkannya kalau Allah yang sudah mau sendiri. Allah tak peduli layak, tidak layak, pantas, tidak pantas, punya jalan, punya sebab, tidak punya sebab. Bila Allah sudah menginginkannya, Allah akan memberikannya kepada siapapun. Banyak sekali dalam Al-Quran, para nabi menggunakan kata ya Wahhab untuk meminta sesuatu yang besar-besar. Sesuatu yang mustahil, yang sudah nggak ada jalannya, yang sudah mentok ikhtiarnya, yang sudah tidak ada sebabnya, udah nggak ada sebab-sebab lagi, udah semua digunakan para nabi pada kata hab. Nanti kalau baca Al-Quran, perhatikan ketika ketemu kata hab, siapa yang ucapin, apa yang diucapin, dan apa yang dimohonkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baca asbabun nuzul ketika dia mengucapkan keadaannya seperti apa. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pertemuan kita malam ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kafir. Pertanyaan kawan-kawan nanti di grup saja, lewat admin atau lewat silakan, karena ini sudah malam. Nah, tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti saya minta admin format jadi PDF, nanti di-share insya Allah ke grup Kang Asmin. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.